Oke, jadi tepatnya nih teman-teman, 3 tahun yang lalu aku ini divonis kanker serviks stadium 2A. Nah, jadi sebetulnya awalnya tuh cuman mau cek jahitan aja karena aku tuh ngerasa ada yang nggak nyaman sama diri aku. Jadi aku tuh keputihannya yang keluar tuh abnormal. Jadi awalnya pas bangun tidur tuh kok kenapa ya? Setiap bangun tidur tuh selalu kayak keluar cairan lumayan banyak kan, dan aku ngerasa nggak nyaman. Nah, itu tuh sebenarnya aku udah nggak nyaman tuh dari Desember 2020. Karena saking nggak nyamannya, aku tuh udah biarin. Akhirnya aku cek lah ke dokter. Pas dicek ke dokter, tadinya cuma mau cek jahitan sama mau pasang IUD. Hmm. Nah, ternyata dokter tuh langsung bilang, Ca sabar ya, katanya. Ini saya lihat di mulut rahim kamu ada benjolan. Jadi benjolannya itu katanya ini mengarah ke kanker serviks. Nah, jadi pas waktu itu langsunglah dibiopsi. Jadi pas setelah dibiopsi itu nunggu hasil 2 minggu, dan itu juga lumayan deg-degan, dan mental juga pasti udah kena kan ya teman-teman, yang pasti udah bener-bener down gitu kan pas begitu divonis kanker serviks. Dan ternyata pas begitu dokter keluarkan hasilnya ternyata benar stadium aku stadium 2A dengan ukuran kankernya 5,4 cm gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang tanya penyebab utamanya apa, ya salah satunya itu aku tuh waktu itu memang yang apa penyebab itu katanya karena efek lahiran yang kurang bersih membersihkan darah nifasnya, katanya kurang lebih seperti itu. Jadi masuklah virus, dan virus itu kan nggak keluar hari itu juga ya, bisa berbulan-bulan. Jadi kalau aku tuh setelah 6 bulan lahiran barulah divonis kanker serviks gitu kan. Nah, memang waktu itu dirujuk ke rumah sakit RSCM, cuman COVID lagi tinggi. Jadi aku tuh bener-bener bingung gitu kan, aduh harus kemana lagi nih ya, karena kan memang udah nggak ada kayak apa rumah sakit yang aku nggak paham, karena balik lagi aku tuh nggak ada faktor turunan sama sekali, jadi nggak ada yang dari keluarga tuh nggak ada faktor turunan, jadi memang tiba-tiba langsung dikasih sakit kanker serviks tuh jadi kayak disambar pagar siang bolong. Makanya dari situ aku langsung ya udahlah, aku harus jalanin medisnya. Aku cobalah second opinion waktu itu ke rumah sakit Darmais, dan betul ternyata dokter onkologi bilang jadi aku tuh divonis kanker serviks stadium 2A, dan tindakannya itu harus memang melalui angkat rahim. Nah, untuk memastikannya lagi, dokter waktu itu harus cek darah sama MRI. Nah, teman-teman balik lagi waktu itu aku nggak paham masalah BPJS, jadi aku masih pakai jalur umum. Dan ternyata lumayan mahal, untuk MRI itu bisa 5,3 dan cek darah tuh bisa 2,7. Jadi benar-benar lumayan harganya. Nah, setelah itu, setelah di MRI dan sambil nunggu, nah mungkin karena ini ya teman-temannya balik lagi karena ketidaktahuan aku, keawaman aku tuh melakukan terapi pijit kaki. Balik lagi bukannya mungkin nggak boleh pijit kaki ya teman-teman ya, tapi memang pusat sakit itu kan adanya di kaki ya. Nah, aku mungkin salahnya itu. Jadi pas waktu itu tuh aku masih yakin dengan terapi pijit kaki ini aku bakal sembuh, tapi yang ternyata teman-teman aku waktu itu udah yang sampai ya udah deh kalau Agustus terapi alternatif pijit kaki ini nggak benar, ya udah aku bakal langsung ke dokter. Dan ternyata benar, aku pas di operasi itu di ruang operasi aku dinyatakan stadium aku naik jadi stadium 2B dari 2A, dan ukuran kankernya itu jadi 8 cm. Karena apa? Karena salah satu faktornya adalah mungkin akunya stres, pola pikirnya stres, terus juga pola makannya aku juga bener-bener nggak mau makan karena berat badan aku udah bener-bener drop dari 66, aku turun berangsur pelan-pelan sampai ke 42 kilo. Jadi aku tuh turun kurang lebih 24 kilo. Teman-teman bisa lihat perbedaan aku before after pas saat aku lagi sakit, teman-teman bisa lihat sampai teman-teman aku tuh kalau ngelihat muka aku yang ini tuh udah kayak kayak mayat, bener-bener kayak mayat karena bener-bener udah kurus. Karena apa? Karena aku keputihan yang abnormal. Jadi sehari itu aku bisa ganti pembalut kurang lebih 20 kali pembalut, saking udah nggak nampungnya. Nah, aku gantilah ke si popok, karena popok itu istilah kasarnya kayak kita berdiri cairan itu keluarnya lumayan banyak banget. Jadi kayak ketuban pecah, itulah yang aku rasain gitu kan. Nah, setelah itu udah prosesi operasi, ternyata aku operasinya pemindahan indung telur karena nggak boleh angkat rahim. Aku melakukanlah yang namanya sinar radiasi, sinar luar dan sinar dalam. Jadi itu tuh aku 25 kali sinar luar dan 4 kali sinar dalam. Nah, pas sinar ke-7 itu aku tuh si keputihannya stop, tapi teman-teman muncul gejala baru, ternyata aku ngeflek. Jadi aku balik lagi pakai pembalut karena akunya nggak nyaman. Dan itu aku setelah 25 kali sinar luar, 4 kali sinar dalam,
Pas aku MRI bulan Januari, ternyata teman-teman hasil kankernya tuh masih ada 1,9 cm. Nah, jadi tindakan selanjutnya adalah dokter bilang aku harus angkat rahim, tapi akunya nggak siap. Jadi aku bilang apa yang akan terjadi, dokter bilang yang namanya kanker itu silent killer teman-teman. Dia diam, tapi dia bisa mematikan. Tapi balik lagi, mental akunya belum mau karena aku mikirnya kan September aku operasi, Februari aku harus operasi lagi, aku nggak sanggup gitu. Kayak Januari harus operasi lagi, aku nggak sanggup. Aku stop medisnya. Nah, cobalah aku nih berbagai macam alternatif. Dari mulai yang konsumsi kayak Samiloto, herbal-herbalan, sampai ada salah satu metode yang aku datang ke klinik itu tuh katanya bisa sembuh, tapi ternyata buat sekali pengobatan aja tuh 90 sampai 100 juta. Nah, di situ aku langsung bengong lagi, aku nggak ngelakuin itu sambil cari-cari-cari dan alhamdulillahnya bulan September akhir sahabat aku Mbak Mia mengenalkanlah produk AFC ini. Nah, awalnya aku juga masih yang benar nggak ya? Terus udah gitu kan teman-teman bisa bayangin, kita sakit tuh mahal loh teman-teman. Karena memang apa? Karena harus mengeluarkan uang yang lumayan cukup banyak juga kan. Jadi sempat mikir nih, pas udah dikasih tahu harganya 3,6, aku tuh langsung yang mikir, aduh benar nggak ya? Beli nggak ya? Beli nggak ya? Sampai kayak gitu. Karena kan kita udah uang tuh tabungan tuh udah kekuras kan. Nah setelah itu akhirnya aku coba buat konsumsi produk AFC ini. Nah pas aku coba konsumsi, awalnya kan aku konsumsi itu cuman satu suba, satu utsu ya teman-teman ya. Pagi subarasi, malam utsukusi. Aku cuman konsumsi satu-satu pada bulan pertama. Nah, pas hari ketiga teman-teman, aku sempat kaget karena apa? Karena aku tuh keluar darahnya lumayan banyak. Yang tadinya cuma flek doang, tiba-tiba keluar darah lumayan banyak. Dan di situ aku panik sampai aku bilang, Ma ini gimana ya kok keluar darahnya lumayan banyak gitu kan. Nah akhirnya Mbak Mia waktu itu bilang tenang udah terusin aja konsumsinya. Aku terusin tapi ternyata teman-teman pas hari ketujuh itu fleknya benar-benar hilang. Tapi belum dinyatakan bersih dari kanker ya teman-teman ya. Jadi flek itu hilang, bayangin aja aku tuh ngeflek tuh hampir mau 1 tahun. Dari mulai aku sinar radiasi sampai aku menjalani sehari-hari tuh aku masih yang namanya ngeflek keluar darah, makanya aku masih tetap selalu pakai pembalut waktu itu. Hari ketujuh itu benar-benar si flagnya hilang dan pas aku konsumsi Subarasi baru 1 box nih, kan yang namanya efek radiasi itu ada ke badan tuh benar-benar kayak kaku sekaku-kakunya udah kayak robot kan. Nah alhamdulillahnya berangsur membaik, berangsur yang namanya pegel-pegel tuh hilang. Dan pas waktu lagi bulan keduanya aku udah mulai naikin nih konsumsinya. Jadi 2 Subarasi sama 2 Utsukushi. Terus karena aku ngerasa enak lagi, teman-teman bisa lihat nih, aku coba konsumsi lagi, jadinya sehari itu 3 saset, pagi Suba Utsu, siang Suba Utsu, malam Suba Utsu. Setelah itu, pas begitu aku sudah konsumsi, ini memang udah bulan kelima, udah waktunya aku tuh per 4 bulan sekali cek yang namanya cek darah sama cek pap smear. Nah, pas bulan September aku hasilnya masih jelek. Bulan Juni aku masih jelek. Dan ternyata ini tepatnya hasilnya tuh keluar, aku ingat banget 14 Februari 2023. Ternyata hasilnya mungkin teman-teman bisa lihat di sini hasil labnya sudah 0,8. Jadi 0,8 itu si CEA tuh kadar kankernya sama SCC-nya tuh udah nggak ada. Jadi memang sudah benar-benar hilang. Dan teman-teman bisa lihat hasil pap smear-nya, hasil pap smear tuh sudah negatif dan sudah dinyatakan bersih dari kanker serviks. Nah,